Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Faiz Ahmad Nadif dengan NPM 2357051012. Di sini saya akan membuat video pengganti tentang materi pertemuan 11, yaitu expert system atau sistem pakar. Jadi untuk gambaran umumnya itu materi ini tuh ngebahas tentang expert system atau sistem pakar, yaitu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah spesifik berdasarkan basis pengetahuan dan aturan logis yang dimiliki. Materi mencakup pengertian sistem pakar, tujuan penggunaannya, tantangan pengembangannya, komponen-komponen utama, prinsip kerja, serta teknik atau algoritma yang digunakan. Selain itu, juga diberikan contoh-contoh sistem pakar nyata yang telah dikembangkan seperti Mycin, Prospector, dan Dendral. Jadi, untuk definisinya itu sendiri, expert system itu adalah sebuah program komputer atau sistem informasi yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Jadi kayak apa ya, pokoknya sistemnya itu niru suatu seorang pakar manusia yang ada di bidang tertentu, kayak misalnya baik bidang A atau bidang B gitu. Jadi uh, ini juga salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah spesifik dengan bidang-bidang tertentu tadi, dengan memberikan solusi atau saran berdasarkan pengetahuan yang udah diperoleh. Jadi pengetahuan dalam sistem pakar itu diperoleh dari satu atau lebih pakar manusia seperti dokter, psikolog, mekanik, atau profesional lain dan disimpan dalam suatu knowledge base atau basis pengetahuan yang berisikan fakta, aturan, serta prosedur yang relevan. Sistem ini menggunakan mekanisme penalaran inference engine untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang ada. Sistem pakar ini juga mulai dikembangkan oleh peneliti kecerdasan buatan pada tahun 1960-an dan 1970-an dan mulai banyak diterapkan dalam berbagai bidang pada tahun 1980-an. Saat ini penggunaannya mencakup berbagai sektor seperti medis, hukum, keuangan, teknik, dan lain sebagainya. Keuntungannya itu adalah kemampuannya dalam memberikan keputusan atau rekomendasi secara tepat, konsisten, dan akurat, bahkan dalam situasi yang kompleks dan mendesak. Jadi ini bisa menjadikan alat bantu yang sangat berguna ketika ada tidak tersedianya pakar secara langsung. Jadi beberapa tujuannya itu kayak meningkatkan akurasi keputusan dengan mengandalkan basis pengetahuan yang luas dan algoritma yang canggih. Udah itu ketersediaan yang berkelanjutan, keadaan manusia tidak terus tersedia kan, jadi sistem pakar itu selalu ada dan bisa diakses kapan aja. Dan efisiensinya itu, sistem pakar bisa mengolah informasi dan memberikan solusi dengan cepat, jadi emang lebih cepat berdasarkan fakta-fakta yang udah diterapkan sebelumnya. Udah itu mengurangi kesalahan yang ada dengan eliminasi faktor-faktor manusia seperti kelelahan atau bias. Udah itu optimalisasi. Tantangannya itu dalam sistem pakar itu, sistem pakar menawarkan manfaat yang sangat banyak, pengembangannya juga mengalami beberapa tantangan, yaitu satu itu pengumpulan basis pengetahuan. Jadi mengumpulkan dan validasi pengetahuan dari para ahli seringkali merupakan proses yang makan waktu dan mahal. Jadi selain itu pengetahuan yang diperoleh harus diperbarui secara berkala. Jadi biar faktanya itu tetap terbarukan. Dan sesuai, ya biar tetap relevan juga. Udah itu representasi pengetahuan itu mewakili pengetahuan dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin inferensi adalah tantangan tersendiri. Itu adaptabilitasnya juga merupakan tantangan yang memungkinkan sistem pakar itu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi yang baru.
Udah itu, keberhasilan implementasinya itu tidak bergantung pada teknologi saja, tetapi pada penerimaan dan penggunaan. Udah itu kayak dilanjut ke knowledge base itu. Jadi knowledge base itu adalah tempat untuk menyimpan semua informasi, fakta, dan aturan yang relevan secara spesifik. Komponen itu menjadi fondasi dalam sistem pakar dan memungkinkan sistem membuat keputusan atau memberikan solusi berdasarkan informasi yang ada di dalamnya. Udah itu, interference engine itu adalah komponen untuk menganalisis informasi yang ada pada knowledge base dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ada. Udah itu, user interface itu adalah bagian sistem pakar, merupakan user berinteraksi dengan sistem pakar. Prinsip kerjanya itu mengumpulkan pengalaman fakta ke dalam knowledge base dan mengintegrasikannya dengan interference engine. Salah satu pendekatan umum yang digunakan itu kayak rule based system. Dalam pendekatan ini, pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk-bentuk aturan if then, jika maka. Jadi kayak jika fakta ini ya, udah itu ini maka ini gitu. Kayak misalnya, jika fakta menyatakan bahwa pasien mengalami demam dan nyeri tenggorokan, maka sistem dengan aturan yang sesuai menyimpulkan kemungkinan adanya infeksi tenggorokan gitu. Simpel ya. Kalau ada misalnya dua skenario atau dua fakta, jadi ya jika dan maka gitu. Dia pokoknya narik kesimpulan di akhir. Udah itu, sistem pakar juga bisa menggunakan pendekatan cap based reasoning, yaitu dengan ngebandingin masalah yang dihadapi dengan kumpulan kasus terdahulu. Jadi yang kasus terdahulu itu dibandingin dengan yang sedang terjadi. Udah itu, untuk menjalankan prosesnya itu, interface engine biasanya menggunakan salah satu dari metode kayak forward chaining, yang sering disebut juga sebagai pendekatan berbasis data atau data driven approach, dan juga backward chaining, jadi berbasis tujuan goal driven approach. Jadi dia ini, kalau yang forward chaining itu dimulai dari fakta-fakta yang ada lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan. Udah itu, kalau backward chaining itu dimulai dari hipotesisnya dulu yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan fakta yang apakah fakta tersebut mendukung tujuan tersebut gitu. Jadi kebalikannya. Dan teknik algoritma yang digunakan itu juga ada bisa naive Bayes, decision tree, fuzzy logic, artificial network, neural network, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi nyatanya itu kayak MyShin adalah sistem pakar yang dikembangkan pada tahun 1970-an di Stanford University untuk membangun mendiagnosis pengobatan infeksi bakteri, terutama bakteremia dan meningitis. Jadi sistem ini gunain basis pengetahuan rule. Udah itu, dengan metode inferensi berbasis backward chaining untuk menganalisis data pasien dan merekomendasikan jenis antibiotik yang tepat. Dan mission dapat memberikan saran medis dengan akurasi yang hampir setara dengan dokter spesialis saat itu. Jadi untuk dokter spesialis saat itu udah bisa, sistem ini udah bisa nyainginnya. Lalu itu, prospektor itu adalah sistem pakar yang dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Sri International untuk membantu pereksplorasi mineral dan penambangan. Jadi sistem ini menggunakan pendekatan berbasis aturan atau rule based system dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data geologi dan serta memberikan rekomendasi mengenai kemungkinan keberadaan deposit mineral berharga. Jadi prospektor ini mengevaluasi informasi dari berbagai sumber seperti tanah dan informasi geologi untuk meningkatkan efisiensi dalam eksplorasi tambang. Udah itu, dendral adalah salah satu sistem pakar pertama yang dikembangkan pada 1960-an oleh Edward Feigenbaum, Joshua Lightberg, dan tim lainnya di Stanford University. Sistem ini juga dirancang untuk menganalisis struktur molekul senyawa kimia berdasarkan data spektrometri massa. Dendral menggunakan kecerdasan buatan untuk menyusun hipotesis dengan kemungkinan struktur kimia dan suatu kimia senyawa, membantu ilmuwan dalam penyelidikan kimia dan biologi. Keberhasilan Dendral menjadi dasar dari perkembangan sistem pakar lainnya di berbagai bidang. Oke, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan tentang expert system. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.